Nah, dari sini memang ada berita yaitu doa Anies Baswedan, rakyat bebas dari hutang pinjol. Ya tidak salah sih, doa Anies Baswedan ini tidak salah. Ya, tapi menurut saya jangan doa di apel perubahan dari Nasdem lah. Menurut saya ada yang sedikit ya gimana gitu ya kalau menurut saya. Di sini ada berita doa Anies Baswedan, rakyat bebas dari hutang pinjol. Wah. Ya seharusnya cukup pribadi dirinya sendiri ya, bukan di acara seperti ini. Ya tapi nggak tahu lagi lah maksudnya apa. Atau ya sama kampanye-kampanye dikit, yaitu untuk menarik masyarakat. Apalagi di sini juga disiarkan oleh stasiun televisi swasta. Jadi doa Anies Baswedan pasti banyak yang mendengarkan dan semoga saja ya dikabulkan lah, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, apakah itu juga bentuk dari kampanye juga ya? Yaitu ya setidaknya akan membebaskan rakyat dari hutang pinjol. Nah, saya jadi inget ya ketika bahas hutang seperti ini, jadi inget pada waktu dulu. Yaitu ya pada waktu dulu juga sangat ramai sekali ya, yaitu hutang 50 miliar Anies Baswedan benar adanya. Di sini dari metrosuara.com. Apakah ya akhirnya doanya seperti itu kita tidak tahu lagi. Tetapi memang pada saat itu Anies Baswedan dikabarkan mempunyai hutang 50 miliar kepada Sandiaga Uno, dan bahkan juga sudah diklarifikasi oleh Sandiaga Uno pada saat itu. Dan benar, akhirnya hutang tersebut dianggap lunas oleh Sandiaga Uno. Nah, kegaduhan ini membuat seorang jurnalis senior, Herssu Beno, mengaku telah melakukan penelusuran terkait hutang 50 miliar yang dilakukan Anies Baswedan saat maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu. Lewat kanal YouTube Herssu Beno Point, dirinya mengklaim telah melihat dokumen asli yang ia dapat dari perwakilan kubu Anies Sudirman Said. Saya akhirnya sempat melihat dokumen ini. Saya diperlihatkan oleh Sudirman Said ada 3 dokumen yang ditandatangani Anies Baswedan, jelas Herssu Beno pada 8 Februari 2023 lalu. Jadi di sini memang benar adanya hutang 50 miliar Anies Baswedan pada Sandiaga Uno, dan juga ketika pada waktu itu Sandiaga Uno dimintai klarifikasi, hutang tersebut sudah dianggap lunas oleh Sandiaga Uno. Dan bahkan di sini yaitu tidak hanya hutang pinjol saja, tetapi di sini doa Anies di apel siaga anak-anak dapat rumah sendiri. Nah, kalau ngomongin rumah ya, Anies Baswedan ngomongin rumah sendiri, saya juga jadi inget janji Anies Baswedan di Pilkada 2017 yang lalu, yaitu apa? Warga yang belum mendapatkan rumah akan mendapatkan rumah, yaitu dengan adanya program DP rumah 0%. Nah, jadi Anda bisa menilainya sendirilah dari sini. Hutang pinjol, yang satunya anak-anak mendapatkan rumah sendiri. Ternyata ngomongin hutang, Anies sendiri juga pernah berhutang kepada Sandiaga Uno dan bahkan juga sudah dianggap lunas oleh Sandiaga Uno. Dan di sini juga ketika doa Anies anak-anak dapat rumah sendiri, tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya pada saat kampanye 2017 Anies juga menjanjikan hal seperti ini. Tetapi yang paling mengejutkan di sini yaitu akan dikomentari oleh legislator PDIP, rumah DP 0% Anies terbukti gagal total. Nah, di sini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki janji menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat Jakarta, yakni rumah DP 0%. Anies menargetkan untuk membangun 232.000 unit. Namun di akhir masa jabatannya ia hanya berhasil membangun 2.322 unit hunian DP 0%. Bayangkan, hanya seberapa persen saja. Ya memang sih, kalau kita berdoa tetapi kita tidak berusaha, itu menurut saya juga hampir sama saja ya. Seharusnya kita berusaha dan juga berdoa. Dengan berdoa siapa tahu kita mendapatkan jalan-jalan yang mulus dan juga lancar. Nah, makanya di sini doa juga harus seiring dengan kita berusaha. Kemungkinan jalan itu bisa mulus dan bahkan akan mendapatkan jalan yang lain yang lebih bagus lagi. Kalau di sini saya melihat dari janji Anies Baswedan pada saat itu, yaitu bahkan
menyebut warga Jakarta yang belum memiliki rumah akan mendapatkan rumah dengan cara DP 0% di sini juga terbukti tidak sejalan dengan realitanya, yaitu ketika di akhir masa jabatannya hanya berhasil membangun 2.322 unit dari target yang awalnya yaitu 232.000 unit. Bayangkan, sangat jauh sekali. Nah, saya penasaran ya dari sini, yaitu dari cuitan ini, doa Anies Baswedan rakyat bebas dari hutang pinjol. Kira-kira komentar-komentar dari para netizen itu bagaimana ya? Nah, di sini ngibul, membangun ekonomi masyarakat tidak hanya dengan rangkaian kata-kata indah dalam pidato maupun doa. Kata-kata indah dapat membuat orang lupa akan esensi dari apa yang didengar, bahkan bisa sampai tertidur mendengarnya. Yang dibutuhkan adalah kerja nyata. Apa yang akan dilakukan? Ya, seperti Presiden Joko Widodo lah, yaitu kerja dan juga berdoa, itu pasti. Makanya ya, pembangunan Presiden Joko Widodo sampai saat ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Terbukti yang dulu buat apa infrastruktur, masyarakat tidak makan infrastruktur, tetapi saat ini masyarakat puas akan kinerja dari Presiden Joko Widodo. Itu merupakan ucapan dan eksekusi di lapangan benar-benar nyata adanya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan jajaran-jajaran para menteri-menterinya. Doa yang baik itu diaminin, bukan malah dikritik. Lawak lagi manggung, berdoa dimulai. Aku curiga bandar-bandar pinjol bakal dukung Singhanu. Amin. Jangan kebanyakan doa, Pak, entar Tuhannya bingung doa mana dulu yang harus dikabulkan. Amin. Mantap, Pak. Kalau insya Allah Bapak jadi presiden, lindungi kami dari rentenir berbungkus pinjol dengan undang-undang yang memadai. Receh banget. Ya, kalau menurut saya sih, ya Anies berdoa seperti ini tidak salah lah, tidak salah dan bahkan juga benar. Nah, tapi juga harus disertai dengan usaha-usaha dan lain sebagainya. Jadi ya seperti itulah. Saya jadi penasaran nih dengan berita ini ya dari viva.co.id. Nah, di sini bakal calon presiden capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mendoakan rakyat Indonesia agar diberikan rezeki yang tak terduga, sehingga kata dia perekonomian rakyat Indonesia dapat berjalan lancar dan terbebas dari hutang, termasuk utang pinjaman online. Bahwa itu disampaikan Anies dalam apel siaga perubahan yang digelar Partai Nasdem di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta Pusat pada 17 Juli. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Melepas dan Maha Mencukupkan, berikan kepada kami yang sedang terlilit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir, kata Anies di depan ribuan kader Partai Nasdem. Ya semoga sajalah apapun pilihan para Pilpres 2024, kita memilih yang benar-benar capres yang bisa menyerap aspirasi masyarakat, terutama yang suka blusukan. Ya kurang lebih hampir sama lah yang dilakukan dengan Presiden Joko Widodo. Terbukti 90% masyarakat percaya dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan bahkan sebesar 82% masyarakat puas terhadap kinerja dari Presiden Joko Widodo. Ya, kita sudah mendapatkan contoh presiden yang bisa dipercaya dan bahkan juga program-programnya sudah bisa memuaskan masyarakat Indonesia. Ya, pesan saya sih ya kurang lebih pilihlah capres calon presiden yang kurang lebih mirip dengan Presiden Joko Widodo.